Jangan-jangan dia kan baru kawin kan. Jangan-jangan waktu itu Mirna itu hamil. Baru bilang. Tapi karena diotopsi tidak ketahuan. Kenapa saya katakan demikian? Waktu di persidangan saya ajukan ada seorang saksi fakta. Namanya Renata Sihombing. Dia bercerita dia pernah mengalami hal yang sama. Dia minum kopi, kolaps. Dibawa ke rumah sakit, ternyata dicek dia hamil tanpa dia tahu. Itu saksi fakta Renata Sihombing. Dan itu kita masukkan dalam pembelaan. Jadi sebenarnya, dan dia akhirnya di rumah sakit itu berminggu-minggu. Nah itu yang saya katakan, jangan-jangan Mirna itu hamil. Bisa kan? Ya. Tapi gara-gara tidak diotopsi, jadi nggak ketahuan semua ini. Saya punya satu keyakinan, betul-betul yakin, berdasarkan jurnal-jurnal internasional dan nasional yang saya baca, bahwa kematian Mirna Salihin itu akibat asam lambung tinggi yang diderita oleh Mirna. Oleh karena itu sebenarnya dalam kasus ini hakim yang mengadili pada saat itu harusnya dia meminta riwayat penyakit dari korban almarhumah. Jadi ini sangat terbalik. Riwayat penyakit dari Jessica yang diminta, bukan riwayat penyakit dari korban yang diminta. Ini sangat tidak wajar. Saya masih ingat, mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Di persidangan itu, saya bertanya loh sama suaminya Mirna, kamu bangun pagi waktu hari itu jam berapa? Saya lupa di jam 7 atau apa, tapi pokoknya pagi. Kemudian setelah itu dia bangun. Setelah itu saya tanya, apakah ada sarapan? Dia bilang nggak sarapan. Mirna sarapan? Enggak, dia bilang. Mirna nggak sarapan. Dia hanya makan sebuah apel. Oke? Saya tanya lagi ya, mudah-mudahan saya nggak lupa ini karena ini udah lama ya. Terus saya tanya lagi, setelah itu kemana? Dia bilang ke kantor. Saya tanya, makan nggak? Tidak. Kemudian kemana lagi? Ke Starbucks Cafe. Di sana makan apa? Dia bilang minum ice chocolate. Setelah itu kemana lagi? Yaitu setelah itu ke Oliver. Berarti satu harian itu dia hanya makan apel perut kosong. Oh ya. Ya kan perut kosong. Ya minum kopi. Ya bisa saja dia langsung kena GERD atau apa. Apalagi waktu itu saya baca di medsos katanya, saya nggak tahu benar tidaknya. Di medsos itu disebutkan bahwa Mirna itu sedang diet. Nah kalau itu semua fakta itu benar, ini kan sebenarnya kan bisa saja dia natural death kan, mati alami. Nah kenapa bapaknya Mirna tidak mau buka rekaman medisnya si Mirna? Siapa tahu di sana ada rekam medis dia pernah sakit mah. Karena kalau dokter ahli kita mengatakan itu adalah dia sudah lama sakit, ada tukak lambung di sana. Menurut ahli kita, itu loh. Ada tukak lambung di dalam sampel yang diambil itu, gitu kan? Jadi seperti itulah, seperti tukak lambung. Pokoknya ada bukti bahwa itu sudah lama, penyakit yang lama gitu. Nah, untuk mendapatkan bukti ini terpaksa, ini saya katakan terpaksa kita mungkin harus melaporkan orang-orang tertentu. Ingat itu, terpaksa. Bukan keinginan kita untuk lapor-lapor. Kita nggak ada keinginan dendam. Terpaksa untuk mendapatkan bukti bahwa itu adalah fake, gitu, palsu. Gitu. Nah, gitu loh. Ya kan? Kalau maunya ada ahli kita mengatakan itu dia bisa buktikan CCTV-nya rekayasa. Ya tentunya yang rekayasa kan harus diperiksa. Sehingga dengan kalau terbukti rekayasa, sedangkan CCTV itu oleh hakim dipakai sebagai dasar untuk menghukum Jessica, berarti kan ada kemungkinan dia bebas dong. Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica Kumala Wongso, hingga saat ini yakin jika kliennya bukan yang membunuh mendiang Mirna Salihin dengan sianida. Pengacara kondang itu bahkan mengaku sampai menyelidiki berbagai kemungkinan penyebab kematian mendiang Mirna Salihin. Otto sempat mencurigai bahwa Mirna sedang hamil muda yang beresiko jika meminum kopi.
Apalagi pada hari itu, Mirna hanya memakan sebuah apel dan es coklat. Keterangan itu Otto dapatkan setelah memeriksa sosok suami almarhumah Mirna, yaitu Arif Sumarko. Menurut Otto Hasibuan, pihak jaksa sempat memberontak dan menanyakan balik alasan Arif dicecar. Otto pun curiga, ada kebenaran yang sedang ditutupi oleh jaksa dan juga ayah Mirna yang terus-menerus menuduh Jessica sebagai pembunuh. Otto juga sempat menyinggung adanya isu terkait ayah Mirna yang menerima uang asuransi kematian Mirna yang jumlahnya berkisar 69 miliar rupiah. Jadi itu satu hal yang ingin saya tahu, kenapa dia menunduk pintu, ada apa sebenarnya. Pak Edi harus sebenarnya terus terang sama kita gitu loh. Kalau memang siapa tahu kita bisa duduk bersama, kita buka bersama-sama, ini akan bagus. Nama Pak Edi kan juga bersih. Sekarang kan orang ini saya lihat beranggapan seakan-akan ada sesuatu hal yang negatif buat Pak Edi. Ada menuduhkan dengan asuransi dan sebagainya, padahal belum tentu itu ada. Belum tentu ada itu, ya kan? Dan keyakinan saya juga mungkin tidak gitu loh. Tetapi karena Pak Edi langsung menvonis terus harus Jessica, ya bersalah, ini akan tidak baik gitu. Nah, kenapa maunya Pak Edi tidak bertanya kepada pihak kepolisian, kenapa anakku tidak diotopsi? Kan dia harus bertanya itu sebenarnya bukan saya loh. Kan dia pengen tahu sebab matinya orang. Dia akan bertanya sebenarnya kepada polisi, kenapa Pak Polisi nggak diotopsi anakku ini? Kenapa hanya diambil sampelnya? Dia harus bertanya itu, ya kan? Nah, kemudian dia harus bertanya mestinya, kenapa umpamanya pemilik Oliver itu tidak diperiksa di persidangan? Masa ada orang mati di tempat suatu kejadian di Oliver, pemiliknya nggak dimintai keterangan? Ini kan aneh gitu loh. Saya fokus membela Jessica. Kalau dia tidak bersalah, tentu saya minta dia dibebaskan. Itu saja. Nah, oleh karena itu Pak Edi sebenarnya tidak perlu harus berseberangan dengan saya. Pak Edi tentunya kan nggak boleh nutup pintu dong. Maksudnya gini, kenapa Pak Edi harus memastikan terus Jessica yang berbuat? Kan ada pintu sekarang terlihat kan, ada tabir yang mulai terbuka bahwa kematian Mirna itu bukan karena cyanida. Yang ngomong ini bukan saya, Dokter Jaja, dokter 3 ahli yang dari Singapura, termasuk dokter dari kejaksaan pun mengatakan bahwa ini tidak dilakukan otopsi, tidak ada cyanida. Lab 4 ya, laboratorium forensik Mabes Polri pun mengatakan tidak ada cyanida, ya kan? Di BBM 4 itu kan yang diperiksa dia 70 menit setelah Mirna meninggal, diperiksa tidak ada cyanida di dalam tubuhnya. Yang mereka mengatakan itu semua para ahli yang ada, bukan Otto Hasibuan yang ngomong. Jadi saya tidak mengada-ada gitu loh. Nah, kemudian tentang CCTV, umpamanya, saya bilang itu ada dugaan rekayasa. Itu yang ngomong juga bukan saya, itu ahli kita mengatakan itu adalah dugaan rekayasa. Bahkan ada satu ahli sekarang di mengatakan bukan dugaan lagi, bahkan dibilangnya itu udah pasti rekayasa menurut mereka. Ya tapi saya kan nggak boleh ngomong begitu, saya harus buktikan. Nah, sehingga dengan fakta-fakta seperti ini, mestinya Pak Edi kan bisa berkomunikasi dengan kita. Mestinya dia tanya saya, Pak Otto, kamu ngomong itu benar nggak? Saya akan buktikan. Kalau penjelasan saya ini sama dia nggak dia terima, ya sudah nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau dia bisa terima, kan bisa membuka tabir siapa yang membunuh, apa kebetulan ada membunuh atau tidak. Bukannya Pak Edi tidak ingin mengetahui sebab matinya anaknya sebenarnya. Otto menyebut dirinya masih membuka diri jika ayah Mirna masih mau menguak kebenaran yang sebenarnya penyebab dari kematian Mirna. Otto pun juga memohon kepada para penegak hukum agar bisa memberi keadilan pada Jessica. Menurut Otto, jika penegak hukum tidak mau membuka kembali kasus Jessica, maka Indonesia akan tercatat sebagai negara yang telah menghukum orang yang tidak bersalah.